2022. Nah, di sini aku sama kalian ingin bersosialisasi mengenai program pendidikan bermutu untuk semua. Jadi, pendidikan bermutu adalah hak prioritas bagi kita sebagai seorang pelajar dan merupakan program prioritas dari pemerintah. Nah, pendidikan bermutu itu tujuannya untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada bidang sains, teknologi, pendidikan, dan prestasi. Nah, salah satu program pendidikan bermutu yang saat ini sedang kita laksanakan selama 2 hari terakhir ini yaitu adalah 7 KAIH atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, 7 KAIH itu tujuannya untuk membentuk generasi emas yang berprestasi, berkarakter, dan cerdas. Nah, kan ada 7 nih. 7. Yang pertama itu adalah bangun pagi. Kita sebagai pelajar kan masuk sekolah jam 7 pagi nih. Nah, jadi kita harus bangun sebelum jam 7 pagi dong. Ya misalnya jam 5 atau jam 4 gitu kan, maksimalnya jam 6. Nah, kita bangun pagi biar kita dilatih nih kedisiplinannya. Jadi kita harus bangun pagi. Kemudian yang kedua adalah beribadah. Nah, kita di sini kan semuanya seorang muslim nih. Kita bangun pagi, misalnya jam 5 gitu kan. Nah, kalian bangun, terus kalian wudhu, langsung wudhu, terus sholat subuh. Nah, setelah kalian sholat subuh, kalian bisa tuh kayak ngaji atau berzikir, kalian beribadah. Jadi nggak harus sholat sebenarnya. Bisa juga kalian sudah maghrib gitu kan, kalian ngaji. Itu juga termasuk ibadah. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga. Nah, setelah kalian bangun pagi, terus beribadah, kan bisa tuh kalian ada waktu senggang, olahraga tuh, misalnya kayak jogging gitu kan, atau lari-lari dekat rumah, bisa jalan santai, itu bisa juga. Itu tuh tujuannya tuh biar fisik kita bugar, untuk melatih fisik dan mental kita. Kemudian yang keempat itu adalah makan sehat dan bergizi. Nah, kan kita udah laksanain tuh kemarin Senin tanggal 24 November kita dikumpulin di lapangan disuruh buat rebus-rebusan. Nah, itu tuh salah satu contoh makanan sehat dan bergizi. Kita disuruh bawa jagung, bawa kacang, bawa pisang rebus. Nah, jadi itu sebenarnya bukan buat makan aja, bisa juga untuk seperti meningkatkan stamina kita, bikin sehat lah kan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah gemar belajar. Kita sebagai pelajar mempunyai kewajiban yaitu untuk belajar. Misalnya kalian ada PR atau ada tugas atau ada ulangan, nggak mungkin dong kita nggak belajar kan? Kita pasti harus belajar. Ya nggak usah belajar lama-lama. Misalnya kalian pulang sekolah nih kan, kita pulang sekolah jam 3 siang, kayak jam 3 sore. Nah, sampai rumah kan istirahat dulu, gitu kan, atau ngapain. Nah, malam itu bisa tuh kalian belajar. Ya paling-paling 15 menit, 10 menit juga udah oke kok buat review-review materi yang udah kita pelajari di sekolah tadi. Terus selanjutnya ada bermasyarakat. Kita manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk individualisme. Se-independennya kita kan juga pasti butuh orang lain. Misalnya orang tua kita, nggak mungkin dong kita hidup sendirian di dunia ini. Nggak bisa kita hidup sendirian di dunia ini. Jadi ya situ kalian buka pintu misalnya pagi-pagi kan buka pintu. Nah, kalian lihat tetangga kalian lagi nyapu, lagi bersih-bersih halaman, ya kan say hi gitu kayak lagi teh, lagi om. Nah, itu juga udah termasuk bermasyarakat. Atau kalian ke sekolah nih, datang sekolah kan, masuk kelas. Nah, kalian say hi sama teman-teman kalian, itu pun juga udah termasuk bermasyarakat. Jadi kita tuh harus bersosialisasi sama orang, karena kita adalah makhluk sosial. Dan yang terakhir itu ada tidur cepat. Kita sebagai remaja maksimal tidur 6 sampai 7 jam. Itu adalah waktu tidur bagi remaja. Kita maksimal tidurnya jam 10 malam. Paling bagusnya jam 9 malam kita udah tidur. Nah, berarti kalau misalnya kalian tidur jam 11, jam 12 itu tuh udah gak bagus lagi. Apalagi kalau misalnya besok kita udah sekolah. Nah, jadi kita tuh harus tidur cepat. Biar besoknya tuh gak lemes gitu kayak bangun kan terus kayak aduh masih ngantuk. Itu gak bisa. Jadi kalian harus cepat bangun terus langsung kayak oke, hari ini sekolah kita semangat. Nah, itu oke, itu untuk 7 KIH atau 7 kebiasaan akademik Indonesia. Kemudian program prioritas dari pemerintah selanjutnya
video atau seperti ya kayak coret-coret lah di situ. Jadi nggak perlu ini lagi sebenarnya. Nah, terus selanjutnya sebanyak 280.865 satuan pendidikan yang udah dikasih perangkat alat digitalisasi pembelajaran salah satu sekolah kita. Mungkin ada beberapa sekolah yang belum dapat, seperti sekolah di daerah terpencil. Nah, itu mungkin belum dapat karena ya itu tadi akses jalan ataupun sekolahnya belum mendukung. Nah, selanjutnya yang keempat, program selanjutnya dari pemerintah itu adalah pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu tuh memiliki prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi peserta didik diharapkan untuk aktif dan sadar. Pengalaman dari belajar itu diharapkan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu adalah peserta didik diharapkan untuk dapat merasakan manfaat dari pembelajaran yang telah diajarkan di sekolah. Misalnya, peserta didik diharapkan mampu dapat mengkonstruksi pengalaman belajar itu ke hal-hal relevan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada pembelajaran yang menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan itu diharapkan untuk berdampak positif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik. Kemudian peserta didik diharapkan untuk merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya. Nah, sepertinya cukup nih untuk materi bersosialisasi kita hari ini tentang program pendidikan berdukung untuk semua. Selanjutnya, aku akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan boleh nanya ke aku. Nanti aku jawab. Mikir dulu boleh. Mikir aja dulu. Aku ingin bertanya. Siapa duluan nih? Sit dulu, sit. Buat Yana aja. Oke. Yana, silahkan boleh. Jadi kan yang seperti yang dijelaskan tadi, ada program kebiasaan anak Indonesia. Nah, mengapa pendekatan kebiasaan pilih dibanding pendekatan ceramah atau penyampaian teori? Oke, siap. Kalau sebenarnya thanks. Nah, sudah, oke jadi boleh. Kenapa pembelajaran yang itu dianggap Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, oke Nia silakan. Kan kita dikasih smartphone sama laptop dan apa potensi kendala yang masih mungkin terjadi meski perangkat sudah seperti itu? Oke, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Oke, boleh Mirika. Kenapa pendidikan ilmu itu penting bagi pembangunan bangsa? Oke, siap. Jadi maaf jawabannya. Jadi itu pertanyaannya. Ada yang mau nanya lagi? Siapa? Mau nanya? Silahkan. Ya udah, tanya aja. Apa saja sih tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan hasil revitalisasi sekolah? Oke, siap. Nah, udah ada 2 pertanyaan nih. Nah, kita juga dikejar waktu ya, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa aku jawab, tapi kalau sempat aku akan jawab. Oke? Nah, pertama aku akan jawab pertanyaan dari si Mirika mengenai kenapa pendidikan bermutu itu penting, ya kan? Nah, pendidikan bermutu itu penting karena dia tuh menjadi fondasi untuk masa depan Indonesia, yaitu untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada bidang sains, teknologi, pendidikan, dan prestasi. Kemudian juga untuk mendorong kemajuan sains, teknologi, dan inovasi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan global yang akan datang. Kemudian untuk mendukung peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Prioritas Nasional atau Asta Cita dari pemerintah. Nah, kemudian untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berkarakter, serta bermoral, dan sebagai modal utama pembangunan nasional dalam waktu jangka panjang. Oke, seperti yang cukup. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari si Yana. Boleh pertanyaannya? Bilang. Program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat meningkatkan kebiasaan. Mengapa peningkatan kebiasaan itu penting dibanding
Jadi pendekatan ceramah atau penyampaian teori. Oke, siap. Izinkan aku untuk jawabnya. Nah, karakter itu tuh tidak selalu bisa dibentuk melalui ceramah. Jadi bisa juga melalui rutinitas sehari-hari kita. Ya misalnya kayak bangun pagi, berolahraga, beribadah, itu tuh juga udah bisa membentuk karakter kita. Jadi nggak harus tuh diceramain dulu ya. Kamu udah sempat bangun pagi, kamu udah sempat sini. Nggak, bisa juga